Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi tersebut kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh itu bangkit hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan urat di lehernya masih mengalir darah. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku ini pernah mengalami kejadian yang menakjubkan, yaitu ia terpendam dalam tanah selama 9 bulan. Kemudian dengan kuasa Allah ia keluar kembali ke permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar memotong sapi betina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Adapun sebabnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel ada 2 orang bersaudara yang miskin. Mereka mempunyai seorang paman yang kaya raya bernama Amil. Si paman tidak mempunyai ahli waris selain dari mereka berdua. Namun ia tidak pernah berbuat kebajikan kepada keponakannya itu. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk membunuh sang paman untuk mendapatkan warisannya. Setelah mereka melaksanakan niat jahatnya itu, lalu mayat sang paman mereka lemparkan di antara 2 desa daripada desa-desa bangsa Israel. Kemudian mereka berdua pulang kembali. Sesampai di kampungnya, mereka lalu menyebarkan isu. Kata mereka, paman kami mati di suatu tempat antara desa A dan desa B. Kemudian mereka berdua menuntut diat ataupun denda kepada kedua desa itu, sehingga timbullah permusuhan di antara penduduk kedua desa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang perkara itu, dan Allah hendak menyiapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72. Penduduk kedua desa itu akhirnya pergi menjumpai Nabi Musa alaihissalam guna menjernihkan persoalan tersebut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar ia menerangkan dengan sebenarnya tentang perkara pembunuhan ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Maksud daripada mereka, apakah engkau mengejek kami padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi? Lantas Nabi Musa menjawab, A'udzubillah an nakuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah yang sangat besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang saleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawakan anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, Ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya orang saleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang saleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan salat dalam 1/3 malam, tidur dalam 1/3 malam, dan duduk di samping ibunya dalam 1/3 malam.
Di pagi harinya, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiga daripada uang tersebut dan memakan sepertiganya dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudahhabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang memakan rumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Sang anak tersebut lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal tersebut. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Sang anak bertanya kepada ibunya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut sebagai baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya kepada anak tersebut, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridainya. Lantas malaikat berkata, "Saya balik 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridhaku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkapkan korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel."
Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel untuk menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi tersebut kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh itu bangkit hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan urat di lehernya masih mengalir darah. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapatkan warisan. Dan ini merupakan salah satu pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa. Ada pula suatu kejadian yang mirip dengan peristiwa sapi betina tersebut. Dihikayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu datang bersama anaknya. Wajah sang anak mirip sekali dengan wajah sang bapa, sehingga Umar merasa heran lalu berkata, "Tidak pernah saya melihat seekor gagak pun yang mirip bapaknya seperti ini." Orang itu menjelaskan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku ini pernah mengalami kejadian yang menakjubkan, yaitu ia terpendam dalam tanah selama 9 bulan. Kemudian dengan kuasa Allah ia keluar kembali ke permukaan bumi." Maka mendengar hal tersebut, Umar pun terlompat karena terkejut seraya bertanya, "Apa yang kau katakan?" Orang itu menjawab, "Dahulu tatkala anak ini masih berada dalam kandungan ibunya, aku bermaksud akan berlayar. Maka aku pun berwudu dan salat 2 rakaat. Setelah itu aku mengangkatkan tangan ke arah langit seraya berdoa, 'Tuhanku, aku titipkan anakku yang berada dalam perut ibunya ini kepada Engkau, dan kembalikanlah ia dengan selamat bila aku kembali kelak.' Kemudian aku berlayar yang lamanya 9 bulan. Sekembalinya dari pelayaran, aku mendapatkan istriku telah meninggal dunia. Maka menangislah aku sejadi-jadinya. Kemudian aku pergi ke kuburannya. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh dari dalam kuburan itu. Aku merasa heran. Lalu aku berkata dalam hati, lebih baik aku buka kembali kuburannya ini agar dapat ku ketahui suara apa gerangan yang ku dengarkan ini. Setelah kuburan itu kubongkar, maka terlihatlah mayat istriku telah membusuk. Seluruh jasadnya telah rusak kecuali payudaranya, di mana anakku ini tampak sedang menyusu. Lalu aku angkat anakku dan aku berkata, 'Tuhanku, Engkau telah mengaruniai aku dengan mengembalikan anakku ini. Maka bila Engkau kembalikan pula istriku, alangkah besar karuniamu kepadaku.' Tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa mengatakan, 'Engkau dahulu telah menitipkan anakmu kepada Allah, maka sekarang ia kembalikan kepadamu. Seandainya dahulu engkau juga menitipkan istrimu, maka tentu sekarang akan dikembalikannya pula, seperti ia mengembalikan anakmu dengan selamat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."